konsep regresi itu adalah turunan dari korelasi, ya, derivation from regression. Jadi nanti yang akan kita produce itu adalah koefisien determinasi atau R². Dari namanya R² itu artinya koefisien R yang dikuadratkan. Artinya koefisien korelasi yang kita dikalikan lagi dengan koefisien korelasi itu, sehingga hasilnya adalah R². Ya, kalau korelasi itu melihat seberapa kuat relasinya antar dua variabel, kalau regresi sejauh mana si setiap variabel bebas itu bisa memprediksi variabel dependen. Ya, jelasnya seperti ini. Ini materi terkait korelasi sebelum gabungan. Mungkin kalian masih ingat, ya. Di korelasi ini ada variabel A sama variabel B. Kalau korelasi itu kita akan lihat apa? Korelasinya. Ya. Gak apa. Oke. Ini irisan korelasinya. Berarti irisan antara variabel A sama variabel B itu namanya korelasinya, ya. Semakin besar irisannya berarti semakin besar korelasinya atau semakin punya korelasi yang kuat. Nah, itu di korelasi. Sekarang kita belajar yang regresi. Regresi ini seperti apa? Regresi itu seperti ini. Jadi ada variabel dependen. Kalian tahu kan variabel dependen itu apa? Yang bergantung. Oh, pasti itu ya, ternyata ya. Ada burung di sini, di rumah di sini. Dari kok dari sana burung semua. Kita jelaskan aja. Oke. Nah, ini kan variabel tergantung ya, atau variabel dependen ya. Nah, variabel dependen ini punya jatah 100%. Ya, punya jatah 100%. Artinya dia punya 100% area yang bisa diisi oleh variabel independen secara bersama-sama, namanya juga simultan ya. Karena nanti dalam regresi kalian itu tidak hanya bisa menganalisis satu variabel bebas, tapi bisa 3 sampai ratusan variabel bebas yang kalian uji secara bersama-sama. Makanya di sini ada istilahnya simultan, bersamaan, ya, in total, in general, ya. Nah di sini ada 100%. Dari regresi itu kita bisa mengetahui dari 100% itu atau 100% couplingan di DV ini, si variabel bebas yang kita teliti itu mengambil jatah berapa persen sih? Regresi itu yang bisa regresi lakukan ya. Nah, sehingga di sini seberapa besar variasi dari DV itu dijelaskan oleh IV yang kita teliti. Makanya di sini saya bilang IVS, artinya independent variables ya, bisa lebih dari 1. Jadi secara total misalnya dia ngabisin 72%, 80% dan lain sebagainya. Itu fungsi dari regresi. Ya. Sementara ada daerah di variance of DV ini yang tidak kena lingkaran khusus, ya kan? Nah, itu artinya adalah area yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas yang kita teliti. Sehingga unexplained of DV variance ini adalah area-area pengembangan atau area-area untuk peluang penelitian lebih lanjut. Kira-kira sisanya ini akan dipengaruhi oleh variabel yang mana ya? Variabel apa ya? Variabel selain variabel yang sudah kita teliti atau sudah kita analisis. Ada pertanyaan? Emang itu fast or too slow? Apakah saya terlalu lambat, terlalu cepat? Aman? Ya? Oke. Nah, tadi kan secara bersama-sama. Sekarang kita akan lihat secara parsial. Parsial itu artinya sendiri-sendiri, ya. Jadi si variabel x1 atau variabel bebas 1 atau independen variabel 1 itu terhadap DV itu seperti apa mengambil jatahnya, ya. Tadi kan kita lihat di sini misalnya dia ngambil jatah 72%. Nah, dari 72% ini kan otomatis ada variabel bebas 1, 2 dan seterusnya. Nah, dari 72% in total ini
si variabel bebas 1 berapa persen sih ngambil, variabel bebas 2 berapa persen sih ngambil, itu bisa dilihat secara parsial ya. Oke, ini tadi si DV yang 100% ini. Anggap kita punya dua variabel pilihan, di materinya sudah ada. Nanti kalau kalian mendengar istilah X sama Y, X itu berarti variabel apa? X itu artinya variabel bebas atau hidden. Kalau Y berarti ya jaga atau variabel pilihan atau dependent variable ya. Di sini saya menguji, kalau di sana ada dua ya, ada dua variabel X1 dan X2. Saya menguji perannya terhadap si DV. Nah di sini kita lihat karena kita sifatnya parsial, kita lihat dulu yang X1. Kalian lihat di sini ada warna abu-abu beririsan dengan warna kuning si variabel X1. Nah di sini adalah seberapa besar variasi DV yang bisa diprediksi oleh X1. Ya. Kemudian kita nggak hanya menguji satu variabel, tapi menguji dua variabel. Kalian lihat di sini ada variabel DV yang bersinggungan sama si lingkaran ungu. Yang ini ya, yang pas di laser saya ini. Itu artinya seberapa besar variasi DV dijelaskan oleh X2 secara terpisah. X1 ngambil segini, X2 ngambil segini. Tapi kalau kalian sadari, di sini ini ada dua singgungan, yaitu X2 lingkaran ungu, lingkaran kuning sama lingkaran abu-abu punyanya si DV. Ini artinya overlapping area, variasi DV yang dapat diprediksi oleh kedua IV. Ya. Jadi ini yang kaitannya juga dengan yang ini tadi. Oke. Jadi dia secara bersama-sama hanya mempengaruhi segini doang. X1 dan X2 bersama-sama hanya mempengaruhi secuil ini aja. Ya. Sementara di area kirinya di sini ada titik temu antara si X2 sama X, tapi nggak ada DV ya, DV-nya nggak kena. Itu adalah korelasi X1 dengan X2. Paham? Anggap ya. Nah di sini ada area DV yang tidak terkena irisan X1 maupun X2. Itulah variabel DV yang tidak diprediksi, yang tidak bisa kita ketahui, termasuk juga error. Sehingga nanti jumlahnya ini adalah 1 dikurangi nilai R square. Ya, lebih detail nanti kita akan pahami melalui simulasi. Terkait visualisasi dari regresi bisa dipahami? Saya. Oke. Jadi nanti regresi itu ada dua. Ada simple sama multiple. Kalau simple berarti IV-nya atau variabel bebasnya cuma satu. Of IV, ya. Kalau multiple berarti IV-nya lebih dari satu. Saya lupa kasih ya. Secara teori seperti ini. Ada yang mau ditanya? Saya. Oke, silakan kalian download data simulasi regresi kalau nggak salah, dan saya minta satu volunteer untuk membantu simulasi di depan. Nanti kan saya akan guide seperti biasa. Kalian masih ingat uji normalitas, uji linearitas? Masih ya? Nah, itu masih berlaku di regresi. Ya, jadi untuk simple linear regression, bisa? Untuk simple linear regression, kalian perlu uji asumsi normal sama linear saja. Tapi kalau multiple, ya multiple linear regression, kalian ada ketambahan uji multiple linearity. Sebentar sambil jalan saya akan jelaskan juga kaitannya dengan gambar yang sebelumnya tadi, ya gambar yang ini. Ya. So sudah di-download semua data simulasi regresi? Sudah ya. Kalau sudah, saya minta satu mahasiswa untuk showcase di depan terkait dengan prosesnya. Nanti saya juga akan lihat seperti biasa. Boleh? Silakan. Ya. Jadi mungkin Sudah dibuka SPSS-nya? Atau dari sana juga nggak apa-apa sih, di depan dulu saja.
Sudah dikasih tahu tugas akhirnya sama Pak Firman? Sudah. Selamat mengerjakan. Sini. Ini bukan ya? Apa lagi? Ini lagi. Sekarang yang Kamis. Simulasi. Kak yang data sih. Kak yang data simulasi. Ya, data simulasi. Kelihatan tujuh kan? Bisa nggak sih? Anjir. Harus dipegang cuy. Absennya udah sampai mana? Udah. Absen udah keluar. Sudah semua membuka SPSS dan data simulasi regresinya? Harusnya kita buat tripod cuy. Kamu ada tripod? Biasa kita harus buat tripod deh. Kamu ada tripod? Sarah ada. Bisa nggak? Oke, sudah ya? Sudah semua? Di sini. Oke, kalau sudah, pastikan kita sama-sama di sana ada data OCD, KK sama KU ya, dan juga res underscore 1 benar. Nah di sini res underscore 1 ini kalian boleh delete saja dulu, ya. Di delete saja. Cara nge-delete-nya boleh langsung klik yang di resnya itu di atas ini. Ini. Langsung di clear. Harusnya bisa. Yes. Sudah? Sudah semuanya. Jadi di situ ada OCD, KK sama KO. Biar kalian tahu OCD, KK, KO itu nanti kalian bisa lihat di variable view ya. Ini apa siapa? Oke. Tadi regresi ada berapa jenis? Apa dan apa? Simple dan multiple. Kita akan coba simulasi dulu yang sederhana ya, yang simple multiple simple linear regression. Ya. Tadi yang simple linear regression, uji asumsinya apa dan apa? Normal sama linear. Kalian masih ingat uji normalitas? Masih. Klik apa? Analyze, habis itu Explore. statistik, habis itu Explore. ya explore. Nah di sini karena kita simple, kita akan menguji yang pertama adalah kita akan menguji variabel keadilan organisasi terhadap kepuasan kerja. Jadi kita masukkan variabel apa dan apa? KO dan KK ya. KO dan KK. Jadi masukkan variabel yang diuji. Kemudian klik apa lagi? Plot. Habis itu normality plot with less. Ada lagi yang diklik? Mau diklik? Histogram sama norm. Oke. Klik, continue dan klik. Oke. Bisa lihat outputnya. Nah, di sini nanti kalau kalian ujian, saya memahami bahwa mahasiswa sering banget panik dan kayak kasihan banget waktunya terbuang-buang untuk scroll yang mana sih variabel tabel yang dilihat. Di bagian kiri ini ada navigation page, artinya ada panel untuk menavigasi kalian. Supaya lebih cepat kalian bisa klik di test of normality langsung. Coba diklik di kiri, langsung biasanya diarahkan ke sana. Yes. Jadi lebih cepat. Ya, nggak usah scroll takutnya kelewatan, ya dan lain sebagainya. Jadi langsung klik test of normality. Syarat dari normal itu signifikansinya lebih atau kurang? Dari data ini gimana datanya? Normal ya. Oke, karena lebih dari normal. Jadi secara asumsi normalitas seperti ya. Simple. Sekarang uji apa? Tes simple. Yang simple kan? Masih ingat uji linearitas? Klik apa? Analyze. Compare means and proportion. Kalau di sini habis itu klik di sini kalian harus perjelas posisi variabel. Di sini saya akan menguji keadilan organisasi terhadap kepuasan kerja. Berarti dependent listnya adalah
Kepuasan kerja. Bukan itu masih. Independennya berarti klik apa habis itu? Minus. Option. Dependennya apa dependennya? Klik apa? Option Ya, aja ini dulu, option. di take out dulu semua boleh. Option dulu, option. Hmm. Kita keluarin dulu. Habis itu test for linearity ya, yang paling bawah. Oke, klik apa lagi? Continue dan Test of linearity. continue sama klik. Kepuasan Nah di kerja sini dependen. ya nanti kalian klik ANOVA table. Ya, klik ANOVA table. Jadi di sini kita akan lihat kepuasan kerja terhadap keadilan organisasi sudah linear apa belum. Kalian lihat nilai apa aja yang dilihat? Signifikansi dari indikator apa? Kalau linearity-nya harus berapa signifikansinya? Kalau deviation-nya? Berarti kalau di sini kasusnya datanya gimana? Sudah linear belum? Ya, oke. Berarti normal datanya tadi? Linear kah? Linear. Kalau sudah linear berarti kita akan melakukan analisis regresi. Ya. Cara analisis regresi adalah seperti biasa, klik analyze. Sudah? Klik analyze, habis itu ada regression di bawah correlate. Cari regression, sudah? Cari linear. Nomor 2 dari atas harusnya. Ya, linear. Sudah? Sudah muncul semua? Ya. Oke, kalau sudah, sekarang dependennya tadi apa? Yes, masukkan. Independennya? Oke, sekarang kalian lihat ke depan. Di sini di regresi pertama kalian klik statistiknya. Ya. Klik statistik. Nah, nanti untuk yang multiple, ini untuk yang multiple saya kasih tahu sekarang biar sekalian. Nanti kalian klik collinearity diagnostics sama covariant matrix. Nanti. Untuk yang multiple. Karena ini nanti kaitannya sama uji multiple, ya. Sekarang ini di close dulu. Di continue juga nggak apa-apa. Habis itu nanti kalian klik save dulu. Di sana ada save, benar? Sudah. Di bagian sini ada tulisan residual. Ini nggak kelihatan nih. Klik yang unstandardized. Jangan unstandardized yang di kiri, tapi yang residual klik unstandardized. Yang bagian kanan. Unstandardized. Nilai tidak terstandar yang di kanan, unstandardized yang di kanan. Sudah? Klik continue. And then klik OK. That's it. Itu hasil dari regresi. Ini sederhana. Yang mana aja dilihat? Yang dilihat adalah semuanya, sebenarnya semua, tapi semua itu punya makna ya. Di sini kalau kalian lihat variabel enter atau remove itu artinya variabel bebas yang kita input. Ini untuk make sure aja bahwa benar variabel bebas yang akan kita lihat adalah si keadilan organisasi. Di bawahnya ada dependent variable. Kalau kalian lupa, kalian lihat di sini. Oh, ternyata dependent variabelnya adalah kepuasan kerja. Di model summary itu nanti ada R sama R square yang saya sampaikan di awal. R itu koefisien apa? R koefisien apa? Skor R itu koefisien apa tadi? Koefisien apa? Korelasi. Kalau R aja berarti koefisien apa? Korelasi. Kalau R square berarti baru nilai R yang dikuadratkan. Kalau nggak percaya, tolong minta satu mahasiswa melakukan kalkulasi 0,76 dikuadratkan. Hasilnya sama nggak kayak skor R square? 0,760 dikali 0,760. Is it equal? Is it the same result? 0, berapa? Hasil di kalkulator 5776. Kalau kita ulangkan jadinya 0,57 karena ambil 3 angka di belakang. Sama ya? Sudah terkonfirmasi ya, berarti benar R square adalah kuadrat dari skor R. Jadi korelasi antara variabel
keadilan organisasi terhadap kepuasan kerja adalah 0,7. Nah, kalau 0,76 secara korelasi dia kuat apa cukup kuat? Kuat apa cukup kuat? 0,76 kuat apa cukup kuat? Yang kelipatan 2 0,0 sampai 0,02 berarti sangat lemah. Dan seterusnya sampai 1. Kira-kira kalau 0,76 dia kuat apa sangat kuat? Kuat. Ya berarti si kepuasan kerja terhadap keadilan organisasi punya korelasi yang cukup kuat. R2 tadi itu adalah perannya. Ya, boleh dibuka slide-nya Mbak ya tadi. PowerPoint-nya. Terus di bawah. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini sama kok, cuman saya ganti warna aja ya. Nah, ini secara bersama-sama itu adalah skor R2-nya. Jadi R2-nya tadi berapa? 0,578. Kalau dipersentasekan jadi berapa? 57,8%. Sehingga dari 100% DV, si keadilan organisasi mempengaruhi atau berperan sebesar R2-nya berapa? 57,8%. Sehingga dari jatah 100% CDV sudah diambil 57,8% sama si IV. IV-nya dalam hal ini adalah kepuasan keadilan organisasi ya. Sehingga sisanya sebesar berapa? 100 dikurangi 58, 100 dikurangi 57,8. Jadi dapatnya 42, jadi 42,2 itu adalah area yang masih biru ini. Paham? Ya. Seperti itu. Boleh kembali ke outputnya? Terima kasih. Di sini ada tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini kalian lihat yang model regresinya aja, yang ada nilai signifikansinya aja ya. Di sini ANOVA itu mengartikan bahwa model regresi bisa digunakan apa enggak? Model regresi bisa digunakan kalau signifikansinya kurang dari 0,05. Kalau di sini dari data ini model regresi bisa digunakan apa enggak? Bisa. Kenapa? Signifikansinya kurang dari. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya. Ke bawah lagi. Di sini ada variabel, ada tabel koefisien. Di tabel koefisien ini tabel yang cukup informatif di output regresi. Ya, nanti di sini kita bisa buat persamaan regresi dan juga kita bisa melihat variabelnya berperan signifikan apa enggak. Di sini kalian lihat adalah dari variabel keadilan organisasi atau variabel bebas yang bersangkutan. Ya. Di sini kalian lihat signifikansinya lebih atau kurang dari 0,05? Kalau kurang dari 0,05 berarti keadilan organisasi punya pengaruh atau punya peran yang signifikan. Kalau kebalikannya, jika signifikansinya lebih dari 0,05 berarti tidak ada peran yang signifikan. Ya. Kalian lihat signifikansinya dulu. Oh, ternyata keadilan organisasi punya peran yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Di sini perannya positif atau negatif kalian lihat dari nilai B. Nilai B-nya yang mana? Nilai B-nya keadilan organisasi. Nilai B-nya positif apa negatif? Positif. Artinya punya peran yang sederhananya kalau kita simpulkan, semakin adil organisasi berarti kepuasan kerjanya semakin baik. Sampai di sini bisa dipahami? Itulah kenapa regresi turunan dari bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Bisa ya? Ngerti ya? Ngerti ya? Kemudian
Coba boleh buka dulu. Sudah? Kalian belum konsen? Dia belum konsen? Taruh di bawah aja kan kayak tadi. Boleh tolong Kasihan kamu. Nggak apa-apa, menajak. paling bawah. Ayo coba. Terus lagi naik. Yes. Ini di slide praktikum. Kalian bisa membuat persamaan regresi. Ya, persamaan regresinya itu adalah rumus sederhananya A ditambah BX. Persamaan regresi ini sederhana. Iya. Nah, kakaknya detiin kamu detik biar dilihat. Persamaan regresi. Linear sederhana. Iya, ada cukup. Ini sama dengan A plus BX. Ya, X. Apa lagi? Ini sama dengan artinya nggak ditampilin dua, yang kirinya Word, yang kanannya SPSS. Split. Kita sampai jam berapa ya? Gini. Buka pilih S-nya dulu. Jangan ditekan. Jangan ditekan sayang. Boleh. Tapi yang kirinya output SPSS-nya tadi. Yang kirinya output SPSS. Yes. Ya. Tidak kayak gini. Yes. Ini di push. Ganti ya. Nah, ini di zoom in dikit bisa? Oke. Ini juga di zoom in dikit bisa? Ini nggak bisa ya? Betul ya. Cari yang connection nanti. Kelihatan nggak? Nah, di sini nanti kalian bisa membuat rumus persamaan regresi, ya. Rumus untuk yang linear sederhana sama dengan Y sama dengan A plus BX. Ini kita isi dari mana? Kita akan lihat dari tabel koefisien yang di huruf B semua. Ya, nilai A ini kalian ganti dengan skor konstan yang di B. Berapa? 7,448 ya? 48. Kemudian ditambah dalam kurung buka, ya. Ini BX itu artinya adalah nilai B dari variabel itu. Karena regresi linear sederhana, ada berapa variabel bebas? Satu ya. Dalam simple regression atau regresi linear sederhana, variabel bebasnya berapa? Satu. Maka di sini ada satu variabel bebas, yaitu keadilan organisasi. Maka di sini kita tampilkan atau cantumkan nilai B dari variabel keadilan organisasi. Berapa? 6,659. Di sini kenapa saya kasih dalam kurung? Nah, in case nanti ada negatif, berarti minus 0,659 dikali plus 1. Berapa jadinya? Minus ya. Plus kali min hasilnya
minus. Maka nanti kalau dia di sini ada negatif, otomatis tanda tambahnya diganti tanda kurang. Tapi karena di sini kondisinya adalah positif, berarti langsung plus kali plus adalah tetap plus. Sehingga di sini tinggal ditambah 0,659 kurung tutup. Kasih tulisan X. Oke. X. Ya. Dah, gitu aja. Jadi kalau saya tanya persamaan regresi, kalian tulisnya sampai sini aja. Jadi A itu ambil dari nilai konstan, nilai B-nya ambil dari nilai B di variabel. Ya. Boleh jadi copy nggak ini? Persamaan ini sama ini plus ABX-nya di copy di bawahnya persamaan. Sampai plus BX-nya. Dari ini sampai sini. Nah, dari sini sampai sini baris 1 sampai Tulisnya kalau misalnya cuma disuruh persamaan tulis sampai sini aja. Iya, biar persamaan sampai sini. yes. Persamaan kan? Sederhana diganti berdata atau tidak. Ini BX1 tambah angka 1 ditambah BX2 Pas kayak kemarin ya. BX2 ditambah titik tambah BXN M. yes. Nah, nanti yang persamaan untuk yang berganda juga sama ya. Nanti kalian tinggal tambahkan sesuai jumlah variabel bebas yang kalian gunakan ya. Ini kita akan lanjutkan. Sampai di sini ada ditanyakan? Aman ya? Oke. Coba boleh kembali ke SPSS-nya? Ini. Ya. Nah, di situ kalau kalian tadi kan sudah hapus nilai res underscore 1 ya. Nah, di situ muncul lagi. Di situ muncul lagi itu kalian tadi ketika melakukan analisis regresi kalian klik save, kemudian klik atau kalian centang yang unstandardized tadi. Ingat nggak? Itu adalah skor yang ini. Ini nilai res underscore 1 itu artinya nilai residu. Nah, di dalam uji regresi tadi kan kalian sudah menguji normalitas. Yang kalian uji normalitasnya kan variabel bebas ini atau variabel ini yang kalian uji. Nanti kalian juga harus menguji normalitas dari residunya ini. Ya, coba kita analisis normalitas dari residunya, masih sama prosesnya. Explore. Ininya di take out semua. Tinggal masukkan yang unstandardized residual. Yes. Kemudian klik OK. Yang di test of normality. Yes. Kalian lihat di sini signifikansinya normal atau tidak? Normal. Berarti data residunya juga bersifat normal. Data residu itu seperti apa? Data residu itu seperti ini. Ini saya coba analogikan ke konteks yang terdekat. Di sebuah kelas itu akan sangat normal dan wajar kalau ada apa aja di dalam kelas? Meja, kursi, buku, LCD, proyektor, apa lagi? Papan tulis. Wajar? Ada AC, ada kipas angin, wajar? Nah, kemudian tiba-tiba ada suatu ruangan kelas, ada yang menambahkan pernak-pernik misalnya kayak bingkai visi misi. Kemudian ada yang menambahkan audio, ada yang menambahkan kabel jack, ada yang menambahkan tempat tumbler, ada yang menambahkan rak sepatu. Normal nggak? Normal nggak itu? Normal. Yakin? Normal nggak? Itu masih wajar dan normal nggak? Normal. Itulah yang namanya data residu. Kayak tempat tumbler, bingkai visi misi, kemudian kabel jack, kemudian
pengeras suara dan lain sebagainya itu adalah mungkin yang tidak esensi tapi itu wajar ditambahkan, itu namanya data residu. Dan data itu harus sifatnya nggak mungkin dong di kelas saya masukin visi misinya DHL, visi misinya Tiki, visi misinya JI, kan nggak mungkin, itu baru tidak wajar, data residunya tidak. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Jadi nanti kalau di ujian kalian akan menganalisis semuanya, ya, normalitas dari masing-masing variabel dan juga residunya. Pun nanti residunya tidak normal nggak apa-apa, selama kalian sudah melakukan analisis. Ya, karena nanti kalau residunya nggak normal agak panjang prosesnya, jadi nggak apa, yang penting kalian tahu residunya tidak normal. Ya, nggak usah panik, itu tidak mempengaruhi nilai selama kalian. Saya juga udah kalau bikin soal pasti saya udah analisis dulu dan sudah tahu jawabannya normal, nggak normal dan sebagainya. Jadi kalian nggak usah khawatir. Kalau emang datanya nggak normal ya udah nggak apa-apa. Ya. Sampai sini dia tanyakan terkait simple regression. Pusing? Pusing. Kak, boleh nggak kalau misalnya nanti analisis data residunya tuh langsung jadi satu sama yang Boleh. Oh, boleh. Maksudnya lebih simpel dari segi ngeklik-ngekliknya kan, Iya. biar nggak bolak-balik gitu boleh. Sip. Ada pertanyaan? Tapi nanti prosedur pelaporannya tetap ini ya, jadi normalnya dulu dan dilaporkan baru ini ya. Meskipun di output kalian itu mungkin kalian akan analisis regresi dulu yang muncul, karena kan di nilai residu kan muncul ketika kalian klik regresi itu tadi kan. Gitu. Nah itu meskipun itu muncul, kemudian baru kalian analisis normalitasnya nggak apa-apa. Tapi selama di pertanyaan kan nanti datanya normal apa enggak, linear apa enggak dan lain sebagainya. Jadi tetap prosesnya up to you, seefektif dan seefisien. Ya, so that's why kenapa tadi saya kasih tahu trik di navigation pane ini langsung klik sana, karena saya pernah seperti kalian. Jadi, aduh balik mana ya, tabel yang mana ya gitu. Jadi di sini kalian tinggal lihat, pahami bahwa kalau normalitas lihat di test of normality aja, tabel yang lain abaikan. Linearity cari di ANOVA table, lainnya abaikan. Itu aja, biar lebih cepat ya. Harusnya soal bagian saya itu cuma 5 menit selesai. Ah, masa. Serius. Benar. Kalau kalian udah ngerti stringnya itu, oh lihat di sini normal nggak? Normal, udah. Soalnya kalau saya ujian kan tidak seperti memberikan tugas, datanya normal apa tidak? Ya, itu aja jawabannya. Signifikan apa tidak? Signifikan. Udah gitu doang. Ada korelasi nggak? Korelasinya kuat apa enggak? Itu aja. Jadi nggak perlu menjelaskan. Datanya tidak signifikan karena nilai signifikannya kurang dari itu kelamaan. Jadi jawabannya singkat padat dan jelas. Koreksi saya cepat, kalian juga cepat waktunya, ya kan? Simbiosis. Oke, next kita akan lanjut ke multiple regression. Boleh buka SPSS-nya yang di bagian data. Di sini resnya kita hapus lagi biar nggak bisa. Sudah? Sudah semua? Nah di sini sekarang kita akan melakukan uji regresi multiple yang berganda, ya. Di sini saya akan menguji sejauh mana keadilan organisasi dan juga kepuasan kerja mempengaruhi OCB seseorang. OCB itu artinya kepanjangan dari Organization Citizenship Behavior. OCB itu apa? Ini pelajaran PIU. Kalian udah dapat PIU belum? Belum. OCB itu sederhananya, kalian ini kan mahasiswa, ikut organisasi nggak? Aku mau deh, nginep deh di kampus nggak apa-apa, yang penting BKFK. Aku mau deh, ya aku saya sekarang aku rela besok nggak kuliah, aku rela besok ngerjain tugas pagi-pagi selama kerjaanku di panitia ini selesai hari ini. Itu namanya OCB. Bahasa sederhananya demen tuyul. Bahasa ilmiahnya OCB, bukan OCB yang gimana-gimana ya. Obsessive compulsive disorder bukan juga. Jadi OCB ini Organizational Citizenship Behavior. Jadi perilaku yang benar-benar apa ya? Bukan rela berkorban juga. Dia kayak benar-benar menjadi warga yang baik untuk perusahaan itu. Bayangin kalian punya usaha, orang itu rela lembur, rela saya selesai sekarang, pokoknya harus sekarang selesai. Biar mau sampai lembur, sampai malam, saya lakoni, saya ladeni. Itu OCB.
Kadang-kadang dia akan melakukan pekerjaan di luar pekerjaannya dia. Itu OCD serius. Tapi lebih ke motivasi internal, bukan karena dorongan gaji tambahan ini dan lain sebagainya atau istilahnya cari muka, enggak. Dia memang orangnya tanda kutip demen tuyul. Ya, bahasa sederhananya harus. Kak izin, kalau yang ini dari percobaan outputnya ini bisa di save dulu mungkin atau? Boleh di save, boleh di nggak di save juga nggak apa-apa. Ada maksudnya? Boleh, biar bersih kan maksudnya. Ya. Di save dulu nggak apa-apa. Itu ya, itu OCD. Jadi saya ingin melihat variabel bebas keadilan organisasi dan kepuasan kerja itu berperan nggak terhadap demen tuyulnya seseorang. Semakin orang itu puas terhadap organisasi, terhadap kerjaannya, dan semakin merasa adil, semakin demen tuyul nggak dia? Ya. Kak izin nama materi. Oh, regresi. Regresi sederhana. Sambil dulu ya guys, seret banget ya kemarin. Kita sampai jam berapa ya? 11.20. Semoga lebih cepat. Ada yang kuliah lagi bisa? Online kan? Sudah? Oke, sekarang kita akan melihat nih ya. Seperti biasa langkahnya masih kalian bisa atau gini, kita coba ya seperti pertanyaan tadi, boleh nggak nanti ininya belakangan kita produce residualnya dulu gitu ya. Boleh, kita sekarang coba balik langkahnya dari analisis regresi dulu ya. Kalian lihat kalian analisis, klik analyze ya. Kemudian cari apa? Regresi, kemudian regression and then linear. Oke, sekarang kalian riset aja biar cepat. Riset, oke? Dependennya berarti apa? O, Peter. OCB masuk ke dependent. Berarti sisanya masuk ke dependent, itu blok 1. Dia sudah masuk ke dalam organisasi. Yes. Nah, di sini sekarang kalian perlu mengklik statistik. Statistik di sini untuk melihat uji multikolinearitas yang saya sampaikan tadi. Karena di sini variabel bebasnya ada berapa? Ada 2. Yang diklik adalah collinearity diagnostic. Nah, ini sudah? Yes. Sama part and partial correlation. Sudah? Terakhir adalah covariance metric. Ini covariance metric. Sudah? Klik OK. Continue dulu. Continue. Habis itu save. Klik yang mana? Ya, untuk kanan atas pokoknya di save ya. Habis itu klik continue dan Oke, sudah. Atau ini kita abaikan dulu, kita langsung kembali ke uji normalitas. Sekarang klik analyze. Gimana cara uji normalitas? Deskriptif habis itu yes. Nah, masukin dah tuh semua variabelnya. Udah muncul kan unstandardized residualnya? Udah ya, masukin dah semua ke dependent list. Kalian bisa make sure lagi statistik sama plotnya sudah oke belum? Oke, itu di Kak Cina juga nggak apa-apa. Habis itu plot normality with plot ya. Udah, berarti bisa klik continue dan oke. Nah, di sini nanti di navigation pane ini nanti akan muncul, kalian bisa klik langsung test of normal. Ya, test of normal. Sudah diklik sana? Normal nggak datanya? Normal semua ya. Jadi setiap variabel dan juga residunya Habis normality kita cek apa? Cara linearity.
Ya, means compare means. Betul. Analyze. Klik analyze, habis itu cari compare means and proportion, cari means. Di sini kalian bisa aja gradasinya. Dependennya apa tadi? Yes. Variabel bebas satunya kepuasan, yang nanti satunya adalah apa? Di kepuasan dan keadilan masuk ke layer 1. Yes. Nah, standardized-nya dikacangin aja ya. Habis itu klik option. Nilai 3 ini kalian keluarkan. Caranya klik min, habis itu Ctrl A. Habis itu ditekan masuk. Nah, ya. Yes. Habis itu tes. Tes for. Klik continue, habis itu oke. Nah, di sini ini tabelnya akan panjang. Nanti kalian lihat di navigation pane itu, di situ akan ada dua output, yaitu OCB sama kepuasan kerja dan OCB sama keadilan organisasi. Makanya di sini ada tulisan organization sama organization. Ya, karena di situ ada dua variabel bebas. Ya. Nanti kalian langsung shortcutnya klik ANOVA table. Ini ANOVA table. Yes. Nah, di sini baru untuk kalian lihat linearity dari OCB terhadap kepuasan kerja. Tapi ingat, variabel bebasnya ada dua, sehingga kalian harus lihat ANOVA table dua-duanya, yaitu untuk OCB sama kepuasan kerja dan juga OCB dengan keadilan organisasi. Nah, ini kita lihat satu-satu dulu. Hubungan OCB terhadap kepuasan kerja. Datanya linear apa enggak? Ya, linear karena oke, sehingga disimpulkan OCB terhadap kepuasan kerja punya hubungan yang oke, berarti si OCB terhadap X1 linear ya. Nah, kita perlu lihat OCB terhadap X2. Kita klik ANOVA table yang bawah. Jadi di uji linearity berapa ada jumlah variabel, segitu ada jumlah ANOVA. Ya, kalau di sini OCB terhadap keadilan organisasi gimana? Ya, linear juga ya. Tadi datanya normal nggak? Habis itu sekarang baru kita lihat uji asumsi yang ketiga, yaitu multikolinearitas. Uji multikolinearitas, kalian balik lagi ke atas tadi yang habis regresi. Yang paling pertama, output regresi yang paling pertama kali kalian analisis standar, yang sekalian memproduce skor residual. Di output tadi di scroll aja yang paling atas. Yes, ya. Nah, untuk uji multikolinearitas, ya, boleh di scroll ke bawah lagi sedikit sampai ketemu tabel koefisien. Ya, stop. Nah, untuk uji multikol kalian scroll ke tabel koefisien, kalian lihat ini collinearity statistik paling pojok kanan di output regresinya. Sudah semua ketemu? Ada belum? Ya. Di sini ada collinearity statistik. Di collinearity statistik itu ada dua nilai, toleran sama VIL. Variance in factor singkatannya. Ya, di sini ada toleransi sama VIF. Syaratnya untuk regresi itu tidak boleh terjadi multikolinearitas. Ya, tidak terjadi multikolinearitas. Itu maksudnya seperti apa? Boleh tolong dilihat slide yang tadi, yang di kami tadi. Tadi di atas deh. Atas. Ini masih. Default aja.
berarti. buat sekarang tugas apa ada terakhir semester praktek Ya ada kok banget di bertanya. Boleh nanti. Sampai kelihatan berapa? Boleh coba lagi sedikit. Oke. Nah, jadi kalian ingat kan slide yang tadi yang ini kan? Nah, uji multikolinearitas itu muncul di regresi berganda. Tujuannya adalah untuk memastikan korelasi antara X1 sama X2 itu tidak terlalu besar. Ya. Sehingga harapannya untuk memastikan bahwa X1 sama X2 ini benar-benar variabel yang berbeda. Sehingga harapannya korelasinya harus kecil atau rendah. Ya. Nah, ini tujuannya dari uji asumsi multikolinearitas. Ya, untuk memastikan bahwa X1 sama X2-nya itu benar-benar korelasinya kecil. Kalau dia korelasinya besar, yang ini ya, yang bukan yang di sini, tapi yang di sini, ya. Kalau dia korelasinya besar, bisa jadi variabelnya itu adalah variabel yang sama. Karena semakin besar irisan X1 sama X2, bisa jadi itu dianggap variabel yang sama. Kalau variabel yang sama, berarti bisa jadi itu adalah satu variabel. Terus kalau memang satu variabel, untuk apa kita menggunakan regresi kita harus menggunakan regresi berjauhan. Ya, itu tujuan uji multikolinearitas. So, gimana kita tahu dia terjadi multiko apa enggak? Syarat yang terbaik adalah untuk regresi berganda tidak terjadi multikolinearitas. Artinya kalau tidak terjadi multiko, berarti korelasi X1 sama X2-nya kecil. Bisa dipahami? Terlalu cepat nggak? Ya, oke. Sekarang gimana lihat dia terjadi atau tidak multikolinearitasnya? Boleh kembali ke output SPSS-nya. Ya, di sini saya sudah lihat tadi. Syaratnya adalah toleransi harus lebih dari 0,1. Skor toleransi harus lebih dari 0,1. Skor VIF harus lebih dari 10. Kurang dari 10, sorry. Toleransinya toleransinya lebih dari 0,1, VIF-nya kurang dari 10. Nah, kurang dari 10 toleransinya lebih dari 0,1, skor VIF-nya kurang dari 10. Ya. Kalau dilihat dari ini terjadi atau tidak multikolinearitas? Terjadi apa tidak? Karena toleransinya lebih dari 0,1 VIF-nya kurang dari 10. So, jadi kepuasan kerja dan keadilan organisasi tidak terjadi. Multikolinearitas. Jadi emang kepuasan sama keadilan organisasi itu dua variabel yang Berbeda. Yang linear yang berhubung. multiko aja bilang. Multiko kalau saya begini. Ada lagi satu. Kalau untuk syarat pembuktian yang berbeda, semoga kalian bisa mengikuti apa yang saya bilang. Uji heteroskedastisitas. Nah, Ya, uji itulah. hetero. Kalian sudah pernah dengar kan istilah hetero atau homogen? Hetero. Tisitas. Tisitas. Baca deh. Skedas. Trisitas. Emang tri? Enggak sih? Tisitas, enggak sih? Saya perlu waktu 1 tahun untuk belajar omongan seperti itu ya. Oke, tapi itu nggak dipakai. Jadi sampai uji multiko aja. Multiko ditambah linearitas. Nah, itu kan nama lengkapnya multikolinearitas. Nah, uji multiko aja ya. Datanya normal nggak? Linear? Boleh?
Terjadi multiko nggak? Tidak. Berarti regresi beringakan bisa dianalisis. Oke, sekarang baru kita kembali sedikit ke atas ke model summary. Nah, di sini masih sama model summary-nya. R itu nilai korelasi ke semua variabel bebas terhadap si OCD. R square-nya ini nilai peran dari totalnya, ya, kehadiran organisasi sama kepuasan kerja. R square-nya berapa itu, guys? 58,7. Artinya KO sama KK punya peran 58,7 terhadap O, sehingga sisanya sebesar berapa persen? 41,3 itu dipengaruhi oleh variabel lain selain KU sama. Model regresi bisa digunakan apa enggak? Dilihat dari tabel yang mana? Tabel apa? Lihat dari signifikannya harus kurang dari. Di sini kasusnya gimana? Modelnya bisa digunakan apa tidak? Ya, kalau bisa digunakan baru kita scroll ke bawah. Ini 11.20 atau 11.60? 20. Selesai ya? Oke, terlalu lewat, boleh diturunin lagi teman-teman. Oke, stop koefisien ya. Kita fokus ke tabel koefisien ini. Di sini kita akan lihat secara parsialnya, secara masing-masing. Oke, lihat dulu di signifikannya. Cara kerjanya adalah kalian lihat di variabel bebas 1 sama variabel bebas 2. Lihat nilai signifikannya. Signya lebih apa kurang dari 0,05? Kurang. Kalau kurang dari 0,05 berarti ada peran yang signifikan. Berarti si kepuasan kerja berperan terhadap posisi. Kehadiran organisasi berperan terhadap posisi. Kalau kalian lupa tambah dependent variabelnya, kalian lihat di bawahnya ini sudah dikasih itu. Dependent variable adalah posisi. Ini nggak usah scroll lagi ya. Jadi ada peran. Perannya positif negatif? Positif. Dilihat dari nilai apa? Nilai B. Nilai B. Nilai B-nya positif, tidak ada tanda. Ya. Nah, nilai B ini yang akan kalian buatkan persamaan regresi. Boleh dibuka ini yang tadi. Ini bukan yang Y. Word. Iya, wordnya Y. Nah, di bawah persamaan ini sama. Nah, di sini kalian bisa masukkan skornya. Skor A-nya berarti yang mana? 17. Oke, berarti berapa ini? 377. 377 ya. Berarti ditambah 0, nilai B dari X1 atau dari kepuasan kerja berapa? 0,379. Ditambah 0,379 X1 ya. Ditambah 0,222 X. Itu seterusnya kalau memang lebih variabelnya banyak banget ya, tapi kalau Itu cuma 2 sampai X1, aja kalian. X2 atau kali 1 kali 2 sama X. Itu keluar menjabarkan. Jadi diambil Tapi dari kalau nilai misalnya B. kita hitung, Semua yang ada di kita nggak nilai B perlu dimasukkan peduliin. ke Aduh, persamaan regresi. kita nggak perlu Itu perhitungannya nggak bisa sama dengannya kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau nggak perlu ditanyakan? diperhitungkan. Bisa dipahami? Oke, sekarang saya kasih tahu trik tidur jam 1. Yang persamaan regresi ini boleh di save dan di close ya, nanti bisa di share lagi ke teman-teman. Menulis persamaan regresi bisa ya, sudah sebenarnya. Jadi kalau saya tulis persamaan regresinya, kalian ambil di tabel koefisien, ya, yang nilai yang mana? Yang B. A diambil dari nilai BX1 atau BX-nya diambil dari nilai variabel. Oke. Bisa dipahami ya. Sekarang saya kasih tahu hidden gem-nya di sini. Nah, kalian boleh scroll ke atas yang model summary tadi. Di sini R square-nya berapa? Kalau dipersentasekan jadi 58. Artinya, si keadilan organisasi sama kepuasan kerja secara bersama-sama berperan 58,7%. Cuma kita nggak bisa tahu
keadilan organisasi, kan logika gini, keadilan organisasi ditambah kepuasan kerja sama dengan 58,7. Kan kita nggak tahu si kepuasan kerja berapa, si keadilan ini berapa, sehingga hasilnya 58,7. Skor ini sama ini bisa kita cari dengan menghitung. Menghitung dari mana? Boleh di scroll ke tabel koefisien. Nah, di sini ada tulisan zero order. Di tempat kalian muncul nggak zero order? Muncul ya? Skor zero order di masing-masing variabel dikalikan dengan skor beta. Skor zero order di masing-masing variabel dikalikan dengan skor betanya. Berarti kalau untuk tahu skor kepuasan kerja berarti 0,736 dikali 0,48. Boleh ada satu volunteer yang membantu mengkalkulatorkan, menghitung? 0,736 karena itu kita akan menghitung kepuasan kerja. Kepuasan kerja zeronya adalah 0,736 dikali nilai betanya 0,486. Berapa? 0,35 dibulatkan jadi 3 angka berapa? 358 3 angka di belakang koma 358. Tolong dicatat ya. Jadi si kepuasan kerja 0,358. Keadilan organisasi juga sama, zero ordernya dikali dengan betanya 0,222. Bener nggak? 0,228 9? Oh ya, 0,2289. Mantap. Berarti 0,229 ya? 0,229. Oke. Boleh tolong dijumlahkan nggak yang tadi sama yang barusan? 0,58. Boleh di scroll ke model summary? Sama ya? Nah, jadi dari situ kita tahu bahwa dari 58,7 ternyata si kepuasan kerja berperan berapa persen tadi? 35,8%. Keadilan organisasi berperan sebesar 22. In total jadinya R square. So, dari skor perkalian zero order dengan nilai beta, yang mana yang paling besar skor perkaliannya? Puas. Sehingga kepuasan kerja yang punya really yang paling besar kepuasan kerja? Oh iya benar ya, 0,7 kali 4 dan 0, ya. Berarti 0 berapa? 0,358. Sehingga dari 58,7 35,8% itu dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Sehingga variabel yang mungkin kita akan tingkatkan di perusahaan untuk meningkatkan OCG adalah kepuasan kerja. Meskipun keadilan organisasi juga sini, tapi misalnya gini, dalam sekali kerja kita bisa mencapai hasil yang lebih banyak. Sehingga apa yang kita lakukan dulu? Meningkatkan kepuasan. Nangkep? Ini kaitannya nanti ke bisnis, efektif dan efisien. Itu hidden gem. Ya? Ada pertanyaan? Gak ada? Bisa dipahami? Kalau lupa saya sudah kasih PowerPoint-nya ya di materi praktikum, jadi kalian nanti bisa review di sana. Oke? Kak izin aja. Nah, kalau misalnya yang irisan ini, yang abu ini kan antara DV sama X2. Nah, apakah si ini ikut? Enggak ya. Enggak. Jadi ini aja. Ya. Jadi yang pure boleh buka yang ini aja nggak? Yang dari teori. Jadi ORSE tapi dari yang teori statistik. Itu lebih jelas. Kalau ini agak nyaru. Aku masih bodoh amat. Berarti tulisannya bukan tes simple dong. Soalnya yang simple tuh cuman sampai yang ANOVA doang, nggak sampai yang apa namanya? Uji multikolinear.
kali ya. Nah itu Oke. Iya, uji regresi tapi yang satu pakai yang simple, yang Apakah satu yang pakai yang X2 ini yang ini juga termasuk enggak? Jadi yang pure S2 itu adalah yang ini. Kalau yang di sini itu adalah irisan X1 sama X2 terhadap DV. Tapi kalau yang pure X1 masing-masing ke DV yang ini. Ya. Ini yang X2, ini yang X1. Tapi kalau yang di tengah-tengah ini yang ada lingkaran orange, ungu sama abu-abu ini adalah irisan X1, X2 terhadap DV. Ya. Jadi tadi kasus di keadilan organisasi terhadap kepuasan kerja 58,7 ya, responden tadi 58,7 itu yang ini X1 sama X2. Jadi si X2 nya itu tadi 22,9, yang ininya doang. Si X1 35,8 ya, 35,8 yang di sininya ya. Gambarnya seperti ini. Nah, uji Muniku itu yang tadi ini yang korelasi X1 dengan X2. Gitu. Oh ya. Bisa dipahami ya? Naruhodo. Ini sebenarnya visualisasinya sudah biar kalian dapat makna regresi itu seperti apa. Atau juga nanti dijelaskan ada regresinya signifikan apa enggak ya. itu aja. Oke, ada pertanyaan? Ini double D itu yang mana ini?